Assalamualaikum. Balik lagi sama aku di channel Bidan dan Bi. Hari ini kita akan membahas tentang block nipple pore atau milk blister atau jerawat pada puting saat menyusui. Nah, apa itu dan apa penyebabnya, gimana cara ngatasinnya? Tapi sebelum mulai, yang baru mampir atau yang belum subscribe dulu ya. Ayo klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube Bidan dan Bi ini. Makasih banyak. Kalau kalian suka sama video ini, boleh di like. Kalau ada pertanyaan atau kalian mau aku bahas apa di video selanjutnya, komen aja di bawah. Dan jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya. Salah satu masalah yang sering dihadapi ibu hamil itu adalah block nipple pore atau milk blister, atau biasa kita dengar dengan jerawat pada puting saat menyusui. Nah, sekitar 45% ibu yang menyusui atau yang pernah menyusui itu pernah mengalami hal ini. Jadi, apa sih sebenarnya block nipple pore atau milk blister atau biasa kita dengar dengan jerawat pada puting saat menyusui? Nah, ini adalah kondisi di mana terjadinya sumbatan ASI yang terkurung dalam lapisan kulit pada puting payudara. Kelepuhan kecil yang ada di puting berupa selaput di bagian dalamnya tuh ASI gitu loh sebenarnya. ASI yang nggak bisa keluar, kayak tersumbat gitu, nggak bisa keluar dia. Jadinya kayak muncullah tuh bintik yang isinya tuh ASI gitu. Gejala yang dialami pada saat kita mengalami block nipple pore ini atau jerawat puting ini adalah yang pertama itu rasanya tuh sakit, nyeri, kayak ditusuk jarum gitu loh, saking sakitnya, saking nyerinya ini. Apalagi kalau misalnya biasanya nih ngalamin hal ini tuh bareng sama payudaranya bengkak. Karena payudaranya bengkak itu kan salah satunya karena ASI-nya tuh kan nggak lancar keluarnya, jadinya juga bisa menimbulkan jerawat pada puting ini gitu loh, yang isinya tuh ASI. Itu udah ngerasain payudaranya bengkak, ngerasain juga nih nyeri di putingnya itu karena ada jerawat ini. Aduh, rasanya itu pasti bakalan mantep banget ya, nyeri banget itu kalau ngerasain udah payudaranya bengkak terus ada jerawat puting ini. Aduh, pokoknya rasanya udah kacau balau gitu, rasanya udah campur aduk pastinya rasanya tuh. Tapi ya mungkin ada juga ibu yang mengalami jerawat pada puting ini yang nggak terlalu nyeri gitu loh, yang nggak terlalu sakit juga, itu mungkin ada. Dan gejala yang kedua, saluran atau jumlah ASI yang biasanya banyak menjadi sedikit atau lebih sedikit. Makanya pada saat mengalami hal ini, ada beberapa saluran ASI yang juga tertutup. Dan gejala selanjutnya itu biasanya kita kenal pas pertama kita lihat gitu loh. Jadi dia tuh kayak muncul bintik putih atau kayak bening gitu, atau putih kekuningan di daerah puting payudaranya. Jadi kira-kira gambarnya kayak gini. Jadi ini yang dinamakan dengan block nipple pore atau milk blister atau jerawat pada puting. Jadi ada beberapa yang bisa menyebabkan timbulnya jerawat pada puting ini. Yang pertama biasanya payudaranya tuh bengkak. Nah, kalau misalnya payudaranya itu bengkak terus nggak segera ditangani, itu saluran ASI-nya itu bisa tersumbat. Lalu yang kedua itu terjadinya infeksi jamur pada payudara. Penyebab yang ketiga itu karena ASI yang terlalu banyak, itu bisa juga menyebabkan hal ini. Jadi kayak hiperlaktasi gitu loh, yang produksi ASI-nya itu berlebihan, yang produksi ASI-nya itu melebihi dari produksi yang normalnya. Jadi ASI-nya tuh banyak gitu loh. Nah, itu juga bisa menimbulkan block nipple pore ini atau jerawat pada puting. Nah, penyebab selanjutnya biasanya nih ibu yang sering makan makanan yang berlemak terlalu berlebihan gitu, itu akan membuat kondisi ASI terlalu kental. Makanya akan timbul milk blister atau jerawat puting ini. Jadi penyebab yang paling sering terjadinya jerawat puting ini itu adalah ya payudaranya tuh bengkak gitu loh. Jadi ASI-nya itu nggak lancar, yang itu biasanya yang lebih banyak dialami sama ibu menyusui. Nah, cara untuk mencegah supaya kita itu terhindar gitu loh, supaya kita tuh nggak kena jerawat pada puting ini atau block nipple pore ini atau milk blister ini, itu adalah kita menjauhi penyebabnya yang tadi gitu ya. Kan yang aku bilang tadi ya, penyebab yang paling utama, yang paling banyak itu adalah payudara yang bengkak. Jadi kalau misalnya ibu merasa
ngerasa payudaranya itu bengkak, itu harus segera ditangani gitu loh, jangan diemin aja karena nanti takutnya bisa muncul si jerawat puting ini. Nah, untuk cara mengatasi hiperlaktasi yang ASI-nya itu banyak banget gitu dibanding sama yang normal, itu aku udah pernah bikin videonya ya di video yang ini. Nah, ini ibu bisa cek, ada di situ tips untuk supaya menangani gitu loh ASI yang banyak itu caranya gimana, posisi yang saat menyusui itu yang nyaman, yang benar, ibu bisa cek di video yang ini. Oke. Nah, cara untuk mengatasi si block nipple pore atau milk blister atau jerawat pada puting itu adalah yang pertama kompres hangat. Jadi sebelum menyusui dan sesudah menyusui itu payudaranya kita kompres dulu gitu loh. Apalagi di bagian putingnya itu yang ada jerawat puting itu, jadi dikompres pakai air hangat gitu ya. Itu sekitar 5 menit ya, dikompresnya itu sekitar 5 menit. Jadi harapannya itu supaya si milk blister itu lebih tipis gitu loh. Jadi pas disusuin sama bayi nih, bayi itu menghisap, itu dia akan keluar si ASI-nya itu. Atau misalnya ibu bekerja nih ya, ibu mau memerah ASI, itu ibu juga bisa dikompres dulu pakai air hangat, baru ibu bisa dipompa atau diperah pakai tangan. Tapi agak lama ya perah pakai tangan. Nah, tapi yang paling penting ya, itu walaupun kita bekerja, itu yang paling utama adalah hisapan bayi ya. Jadi kita susuin dulu nih, kita nyusuin dulu bayinya. Kalau bayinya sudah kenyang, baru kita pompa itunya, sisa-sisanya gitu ya. Nah, itu kan biasanya pompa itu sih kadang nggak sampai kosong ya. Kalau misalnya ibu ngerasa kayak masih ada nih ASI-nya gitu kan, tapi di pompa udah nggak keluar lagi. Nah, itu ibu bisa perah pakai tangan ya. Aku udah pernah bikin nih videonya tentang memerah ASI dengan tangan. Di video yang ini, nah ibu bisa cek gimana cara perah ASI dengan tangan. Nah, cara yang kedua itu ibu harus sering menyusui bayinya ya. Jadi kalau misalnya ada milk blister atau jerawat pada puting ini, ibu tetap harus menyusui bayinya. Jadi supaya ASI yang ada di dalam bintik itu, jerawat itu bisa keluar gitu loh pas saat bayi menyusui. Jadi emang harus sering menyusui ya, apalagi kalau misalnya ibu itu full gitu loh di rumah, bekerja di rumah misalnya gitu ya. Jadi lebih lama berada di rumah itu kalau bisa sesering mungkin menyusui secara langsung ya, DBL. Jadi putingnya itu masuk ke dalam mulut bayinya itu gitu loh. Diharapkan supaya si milk blister itu bisa keluar nih ASI-nya dari situ. Jadi kalau misalnya kita sering menyusui bayi kita, itu biasanya sih akan mengatasi hal ini. Nah, kalau misalnya cara yang tadi belum juga hilang nih itu jerawat putingnya itu ibu bisa gunakan air hangat dan garam. Jadi garam ini tuh pakai garam yang biasa buat masak gitu ya di rumah, ditaruh dalam gelas terus dikasih air hangat. Nah, garamnya itu sekitar 1 sendok aja, jadi dicampur terus diaduk gitu loh di gelasnya itu. Nah, gelasnya itu pakainya gelas kecil ya, kayak seloki gitu loh. Kalau nggak ada seloki ya pokoknya pakai yang gelas paling kecil lah gitu loh di rumah ibu. Nah, setelah air hangat dan air garam itu tercampur, kemudian kita taruh di bagian puting payudaranya. Jadi kayak gini ya posisinya. Jadi air garamnya itu ditahan di puting payudaranya itu sekitar 5 menit. Setelah 5 menit itu kita lepas, kemudian kita usap nih daerah puting itu, atau kita lap dengan handuk yang bersih, yang lembut. Jadi cara ini tuh bisa langsung mengatasi jerawat puting ini. Tapi kalau misalnya nih nggak sembuh juga, nggak hilang juga nih jerawat putingnya, ibu bisa pakai cara yang keempat, yaitu pakai minyak zaitun. Jadi siapin kapas, terus kita taruh minyak zaitun yang bisa kita makan. Jadi misalnya minyak yang biasa kita gunakan untuk bikin salad. Nah, habis itu kapasnya udah kita kasih minyak zaitun ini. Itu kalau misalnya ibu punya breast pad, itu kapasnya itu bisa taruh di tengah-tengah breast pad itu, terus kapas sama breast padnya itu bisa taruh di dalam brahnya gitu ya, dalam BH-nya itu. Nah, itu posisi si kapasnya itu harus di depan puting itu ya. Jadi kayak menutupi puting itu loh, karena kan memang gunanya untuk si jerawat puting ini ya. Jadi posisiin si kapasnya itu pas di puting payudaranya, terus diamkan selama 15-20 menit. Nah, setelah 15-20 menit itu kapasnya kita bisa ambil, terus kita usap-usap deh tuh area puting payudaranya itu dengan handuk yang lembut, yang bersih. Nah, kalau misalnya ibu nggak punya breast pad, itu ibu bisa pegangin aja. Jadi kapasnya taruh minyak zaitun, terus ibu langsung ditempelin aja nih di putingnya itu. Jadi ditempelin selama 15-20 menit. Jadi ditahan, dipegangin ya.
ya emang mungkin agak pegel ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Nah bisa juga selain itu kapasnya itu ditaruh di dalam berahnya langsung. Nah kapasnya itu kan udah ditaruh minyak zaitun nih, terus ibu taruh deh tuh di puting payudaranya. Jadi ditaruh langsung di puting payudaranya, baru dipakein BH gitu loh. Jadi kapasnya itu supaya nggak jatuh. Nanti kalau udah 15-20 menit diambil, diusap-usap. Jangan lupa ya berahnya diganti ya. Terus kalau misalnya mau menyusui, dibersihin dulu deh tuh putingnya tadi ya. Nah itu cara yang bisa ibu lakukan di rumah. Dan untuk yang cara mengatasinya itu dengan menggunakan jarum, kuku, atau pinset, itu nggak disaranin ya, nggak boleh. Kalau bisa dihindarin gitu loh, karena kita itu di sini menghindari yang namanya infeksi. Kalau misalnya terjadinya infeksi, itu payudaranya tuh bisa kena mastitis gitu loh, yang payudaranya itu jadi bengkak, terus kemerahan gitu, terus ibunya demam. Jadi kalau bisa itu dihindarin gitu loh, namanya pakai jarum, pakai kuku, pakai pinset ya. Apalagi kalau misalnya jarum, kuku, pinset itu nggak steril gitu ya, kotor, itu ya lebih beresiko lagi untuk terjadinya infeksi gitu loh. Jadi kita emang menghindari banget hal itu. Biasanya sih memang nggak menentu, jadi masing-masing itu punya kondisi yang berbeda. Ada yang sekali itu langsung teratasi, ada yang beberapa kali itu baru teratasi. Jadi emang masing-masing jerawat puting yang dialami sama ibu-ibu menyusui itu emang berbeda gitu ya. Jadi ada yang langsung bisa teratasi, ada yang enggak. Jadi kita bisa kombinasiin ke 4 cara tadi. Nah tapi kalau misalnya nggak juga teratasi ya, ibu kan pasti nggak enak banget ya, nyeri gitu kan. Itu ibu bisa menghubungi konselor laktasi, konselor menyusui. Cari di yang dekat daerah ibu. Oke, itu tadi adalah tentang block nipple pore atau milk blister atau jerawat pada puting saat menyusui. Semoga membantu, semoga bermanfaat ya. Buat ibu-ibu yang mengalami hal ini, semoga cepat teratasi, semoga cepat sembuh. Dan buat kalian baru mampir di channel ini atau yang belum subscribe dulu ya. Klik kalau kalian dukung aku, kalau kalian support aku untuk lebih banyak mengupload tentang kehamilan, persalinan, menyusui, nifas bayi anak, dan kesehatan reproduksi. Oke, kalau kalian suka sama video ini, di like ya. Kalau ada pertanyaan atau kalian mau aku bahas apa di video selanjutnya, komen aja di bawah. Makasih udah nonton video aku kali ini. Nonton juga video aku yang lainnya, ada di playlist, tinggal diklik sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.